Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaratul Mufida, NIM 11910820399 dari kelas PGMI 6A. Ingin memvideokan atau ingin mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran di SD atau MI yang dengan baik dan dengan benar. Nah, di sini ada 4 unsur yang harus diperhatikan dalam menyusun rumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu audiens. Apa itu audiens? Di sini kita harus memperhatikan itu audiens ataupun peserta, yang dalam artian kita harus lebih mengklarifikasikan, lebih meneliti, lebih memahami apa-apa saja karakter dari objek kita, di siapa yang menjadi objek di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu siswa. Jadi kita sebagai guru sebelum merumuskan tujuan pembelajaran harus juga memperhatikan karakteristik dari peserta didik dan apa-apa saja harus dipahami dalam peserta didik. Yang kedua yaitu ada yang namanya behavior. Apa itu behavior? Behavior adalah tingkah laku ataupun aktivitas siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini apa itu yang dimaksud dengan tingkah laku ataupun karakter siswa ya yang bertujuan dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran nanti. Nah, ketika merumuskan tujuan pembelajaran ini melalui behavior, yaitu dengan menggunakan KKO. Apa itu KKO? KKO adalah kata kerja kooperasional yang kita jadikan di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, seperti memahami, menelaah, mendefinisikan, dan lain-lain. Banyak sekali KKO yang bisa kita gunakan ketika merumuskan tujuan pembelajaran. Ada C1 sampai C2, C3 ataupun C4. Semua kata-kata itu bisa kita gunakan untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada namanya condition. Apa itu kondisi? Yaitu kondisi keadaan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran untuk meneliti apakah sebuah tujuan pembelajaran itu tercapai ataupun tidak. Rumus ketika menggunakan merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan condition tadi, yaitu dengan seperti apa aktivitas yang bisa diterapkan agar hasil bisa diperoleh. Dalam artian rumusan ini lebih ke pertanyaan, lebih ke keadaan. Apa saja aktivitas yang harus kita gunakan ketika pembelajaran agar nantinya tujuan itu bisa tercapai. Selanjutnya yang keempat ada unsur yang namanya degree. Apa itu degree? Degree adalah perbandingan dalam konteks dan kondisi sebelum dan sesudah pembelajaran. Artinya tingkat perbeda-bedaan dan sesuai pembaharuan wawasan serta pemberitahuan tingkah laku siswa. Semuanya harus kita pertimbangkan dari awal pembelajaran dan ketika sesudah pembelajaran. Selanjutnya yaitu kita akan menilai kembali bagaimana tadi sebelum pembelajaran. Apakah ada perubahan? Apakah perubahannya ke baik setelah pembelajaran? Kalau misalnya perubahannya itu menuju ke positif, berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Tapi apakah ketika kita melakukan penilaian tetapi ternyata setelah melakukan pembelajaran penilaian kita ke arah yang buruk, maka disebutlah di sini bahwa tidak adanya tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajaran kita tidaklah tercapai ketika kita melakukan penilaian tetapi arahnya kepada negatif. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu apa-apa saja langkah-langkah dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai guru kita harus dulu memperhatikan dan memahami apa itu bahan ajar. Bahan ajar di sini bukan hanya sebagai materi ya, tetapi bahan ajar ini menyapu semuanya. Semua yang digunakan ketika pembelajaran disebut dengan bahan ajar. Jadi bagaimana cara mengembangkan materi tadi? Nah,
ketika bahan ajar adalah terdapat materi. Jadi materi, bagaimana cara mengembangkan materi? Yang pertama itu guru harus mengetahui, harus memahami apa itu materi pembelajaran. Selanjutnya, guru harus mengidentifikasi atau mengkaji kembali apa-apa saja aspek dari kompetensi dasar ke peserta didik. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi bahan ajar yang kita gunakan. Mengidentifikasi kembali apa saja bahan tadi, apa artinya, apa kajian mendalam dari materi kita. Selanjutnya yaitu menyusun indikator pembelajaran. Ini sangat penting dilakukan oleh guru karena ketika kita sudah mengidentifikasi KD, langkah selanjutnya harus dilakukan yaitu adalah menyusun indikator-indikator pembelajaran. Apa guna indikator? Dengan adanya kita menyusun indikator pembelajaran, maka nantinya seorang guru akan lebih mudah untuk memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengembangkan materi yang harus kita lakukan yaitu dengan memilih bahan ajar dan standar kompetensi yang digunakan. Bagaimana cara kita memilih kompetensi dasar dan bahan ajar ini? Yaitu salah satunya dengan cara memahami karakteristik peserta didik kita. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak sembarang saja dalam mengidentifikasi ataupun memilih bahan ajar ini. Itu harus sesuai dengan secara persyaratan-persyaratannya. Selanjutnya yaitu yang digunakan untuk mengembangkan materi bahan ajar ini yaitu merancang aktivitas pembelajaran. Bagaimana cara seorang guru untuk merancang aktivitas pembelajaran? Yaitu dengan salah satunya dengan membuat RPP. RPP adalah rancangan perencanaan pembelajaran. Harus dirancang, harus tersusun, harus sistematis. Seorang guru tidak boleh mempelajarkan atau mengajarkan dengan secara tidak sesutur, tetapi dengan harus sistematis dan harus teliti. Soal yang ketiga yaitu cara memilih dan mengembangkan media. Nah, media pembelajaran IPS atau MI ya. Yang pertama yaitu cara memilihnya. Bagaimana cara kita memilih media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran IPS di SDMI? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu, ini media termasuk memberikan peran informasi terhadap pembelajaran atau hanya sekedar hiburan. Kita harus mengkaji itu lagi. Jadi bukannya sekedar hiburan, tetapi sebuah media ini harus memiliki informasi, harus mendukung tujuan pembelajaran, harus masuk ke dalam materi pembelajaran. Selanjutnya, media yang digunakan itu haruslah dirancang untuk pembelajaran, bukan hanya untuk alat peraga guru. Jadi di sini ketika hanya untuk peraga guru berarti itu tidak bisa digunakan dalam pembelajaran, karena butuhnya media itu bukan hanya sekedar alat peraga, tapi juga harus sebagai acuan untuk pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan media. Media yang digunakan bertujuan untuk menilai afektif, kognitif, ataupun psikomotor. Sebagai seorang guru, kita harus mempertimbangkan yang ketiga tadi. Kognitif, efektif, ataupun psikomotor yang akan dicapai akan bertujuan dari media tadi. Selanjutnya yaitu penilaian media kembali. Apa itu penilaian media kembali? Yaitu kita sebagai seorang guru harus menilai kembali, bagaimana dengan media ini? Apakah layak? Apakah layak dengan syarat di atas? Apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi? Apakah mereka masih layak digunakan untuk pembelajaran ataukah tidak? Jika tidak, kita harus lebih kreatif untuk lagi mencari media lain dan membantu pemahaman peserta didik. Selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran IPS di SDMI ini? Yang pertama yaitu dengan analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kita harus analisis lagi bagaimana kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kalau karakteristik peserta didik di SD atau EI sangat senang bermain, jadi kita harus memilih dan mengembangkan media tadi dengan sangat baik sehingga mereka nanti bisa belajar sambil bermain dan terciptalah suasana kelas yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan instruksional dan jelas. Selanjutnya merumuskan butir terperinci dan materi, dan mengembangkan alat ukur keberhasilan
serta naskah media. Apa yang dimaksud dengan naskah media? Naskah media ini adalah pengertian ataupun pemahaman tentang media tersebut. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya melakukan asal-asalan media, tetapi kita harus mengetahui tersebut. Apa itu media yang kita gunakan dan bagaimana cara kerjanya, bagaimana sebuah media ini dapat mendukung tingkat pemahaman siswa ataupun dengan kognitif, afektif ataupun psikomotor terhadap peserta didik. Selanjutnya yaitu mengadakan tes atau revisi. Nah, di sini ketika seorang guru membuat media dan bahan ajar, tapi ternyata media tidak sanggup ataupun tidak terlalu berpengaruh untuk materi bahan ajar, maka harus direvisi lagi. Kita sebagai seorang guru harus dapat merevisi, mentes kembali media yang kita gunakan agar pembelajaran tujuannya bisa tercapai dengan baik. Soal yang keempat, yaitu cara membuat pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran IPS MI SD. Nah, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan ini biasa kita sebut dengan PAICAM. Jadi bagaimana cara membuat pembelajaran yang PAICAM ini di dalam IPS SDMI? Yaitu yang pertama dengan membuat suasana kelas yang sangat menyenangkan. Bagaimana caranya? Sebagai seorang guru, langkah pertama yang harus dilakukan ketika masuk ke dalam kelas yaitu menyapa siswa dengan bersemangat. Selanjutnya, menciptakan suasana yang rileks dan menyampaikan materi sesuai dengan karakteristik siswa yang akan membuat mereka menjadi kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menciptakan motivasi siswa. Apa yang disebut dengan memotivasi siswa? Di sini sebagai seorang guru sebelum memulai pembelajaran ada yang namanya diharuskan sebagai seorang guru untuk memotivasi siswa. Dengan artian membimbing mereka dan memberikan motivasi-motivasi kepada siswa agar mereka lebih cermat, lebih kreatif, dan lebih aktif dan sangat suka dengan pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan ice breaking. Sebenarnya untuk mengelola kelas menjadi lebih baik dan efektif, inovatif, dan menyenangkan ini, ice breaking sangatlah berpengaruh. Karena pada dasarnya karakteristik anak SDMI ini itu bukan hanya pada pembelajaran IPS, ini bisa juga kepada pembelajaran mata pelajaran lain. Karakteristik ini memang harus dilakukan dengan ice breaking. Dalam artian ketika kita melakukan ice breaking, anak-anak itu akan lebih terpacu, akan lebih semangat, akan lebih menyenangkan ketika pembelajaran. Selanjutnya yaitu memilih metode yang para kreatif dan materinya juga harus pas. Metode, strategi, dan media juga sangat berpengaruh dalam membuat pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan ini. Media yang digunakan harus juga kreatif, dan juga metode serta materi yang kita gunakan harus sesuai dengan karakteristik siswa agar terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang disebut dengan PAICAM. Ini tidak hanya berlaku kepada IPS atau MI, IPS SDMI ini juga berlaku kepada seluruh mata pelajaran di SDMI, baik itu bahasa Indonesia, tematik, MTK, IPA, dan lain-lain. Ini juga berlaku untuk kita sebagai seorang guru untuk lebih bisa mengelola kelas dan membuat pembelajaran yang aktif agar tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik dan benar. Soal yang kelima, bagaimana cara seorang guru untuk mengelola kelas yang dominan bermain dan tidak akur satu sama lain? Nah, jadi bagaimana cara mengelola kelas yang dominan dan bermain dan tidak akur satu sama lain? Yaitu dengan membuat suasana yang kreatif, seperti belajar sambil bermain,
bermain agar siswa lebih semangat ketika melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu membuat olahan media dan materi yang pas dan sesuai dengan karakteristik siswa. Jika siswa suka bermain, maka kita sebagai seorang guru harus mengakali kembali bagaimana metode yang harus digunakan, bagaimana strategi yang harus digunakan, bagaimana media yang harus digunakan. Media harus dibuat secara kreatif mungkin, secara aktif mungkin, dan metodenya harus kita gunakan sesuai dengan karakteristik siswa agar mereka yang dominannya suka bermain tapi juga bisa belajar sambil bermain. Sedangkan di pembelajaran mereka tetap paham dengan pembelajaran dan sangat suka dengan pembelajaran kita dengan metode dan strategi yang pas dengan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu memilih strategi pembelajaran metode yang siswa agar bersemangat. Nah, bersemangat juga harus menjadi sebuah acuan bagi seorang guru. Ketika seseorang peserta didik sudah semangat dalam pembelajaran, maka otomatis kita sebagai seorang guru akan juga semangat dalam menyampaikan materi, dan mereka akan memperdalam pedalaman mereka jika mereka sudah sangat bersemangat. Jadi bagaimana jika dalam sebuah kelas itu dominannya tidak akur satu sama lain? Apa yang harus dilakukan dulu guru dalam pembelajaran? Nah, ini ada beberapa hal menurut saya yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik, siswa yang aktif untuk akrab dan senang satu sama lain. Ini bisa dilakukan di IPSSD dengan materi sosial, yaitu dengan tidak membeda-bedakan teman satu yang sama yang lain dan harus akrab satu sama yang lain, dan memberikan olahan kelas yang baik untuk menciptakan kerjasama. Bagaimana itu olahan kerja yang baik untuk menciptakan kerjasama? Seperti mengadakan kerja kelompok, tidak hanya dengan mencampurkan mereka-mereka yang tidak akur, maka akan terbentuklah, maka akan terciptalah sebuah kerjasama di situ. Maka mereka akan memulai komunikasi yang baik, dan kita sebagai seorang guru harus pandai-pandai memilih dan memahami karakteristik siswa kita. Jika siswa kita tidak akur, maka kita harus menggunakan strategi, metode yang menunjukkan kerjasama sehingga mereka nanti akan menimbulkan kerjasama dalam kelompok dan dapat memperbaiki hubungan komunikasi siswa. Sekian presentasi UTS ujian tengah semester strategi pembelajaran IPS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.